tahu? Ya, vektor itu adalah besaran fisika. Oke, vektor itu adalah besaran fisika. Nah, vektor itu besaran fisika yang seperti apa? Kemarin kata kuncinya dua ya. Vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Betul ya? Nah, jadi dia punya dua. Jadi bukan hanya punya nilai, tapi juga punya arah. Ingat ya, jadi vektor itu adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Itu kemarin sudah ada di penjelasan yang saya berikan. Nah, vektor ini besaran fisika dulu. Kita lihat dari pengertian besaran. Nah, besaran itu adalah dibagi jadi dua. Berdasarkan nilai dan arahnya itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah skalar. Yang kedua adalah vektor. Untuk skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, ya hanya mempunyai nilai. Contohnya apa? Massa, suhu. Ini hanya memiliki nilai, tidak punya arah. Jadi yang penting nilainya berapa? Dia nggak perlu punya arah. Itu namanya apa? Besaran skalar. Apalagi contoh besaran skalar selain tiga ini? Ada yang bisa nyebutin lagi? Ayo, ada lagi yang bisa nyebutin selain tiga ini? Massa, suhu, volume, yang termasuk dalam besaran skalar apa lagi? Energi. Energi, betul. Terus ada lagi? Laju. Kelajuan, oke, betul. Lanjut. Sebanyak-banyaknya. Nanti bisa jadi pertanyaannya bentuknya teori. Ada lagi? Waktu. Waktu, betul. Lanjut. Suhu, Pak. Suhu. Suhu udah disebut di situ. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik, vektor atau skalar? Kuat arus listrik termasuk dalam skalar, betul. Lanjut. Apa lagi? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya, betul. Kalau jumlah zat. Jumlah zat, betul. Itu skalar. Terus lanjut. Luas apa luas? Vektor apa skalar? Luas punya arah nggak? Punya. Luas punya arah. Arahnya kemana kalau luas? Luas punya arah nggak? Coba arahnya kemana kalau punya arah? Luas nggak punya arah ya, berarti luas itu termasuk dalam bentuk besaran skalar. Nah, kalau besaran vektor apa tadi? Mempunyai nilai dan arah. Jadi bedanya, kalau besaran skalar itu hanya mempunyai nilai tanpa punya arah. Itu skalar. Sedangkan vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan arah. Jadi punya dua, nilai juga dan arah juga. Oke, contohnya apa? Gaya, kecepatan. Jadi kalau di tadi di skalar itu kelajuan, kalau di vektor itu kecepatan. Ya, kecepatan itu termasuk dalam besaran vektor. Percepatan kalau di skalarnya perlajuan. Jadi beda antara laju sama cepat ya. Beda. Nah, bukan hanya di bahasa Indonesia saja yang membedakan antara laju sama cepat, itu beda. Di bahasa Inggris pun itu berbeda. Kamu tahu lambangnya kecepatan itu apa? Kalau di dalam rumus itu kecepatan selalu dilambangkan dengan apa? Huruf apa? P ya, betul ya. P, huruf P. Nah, huruf V. Tapi huruf V itu asal katanya dari apa? Ada yang tahu? Dari kata apa? Apa? Kecepatan bahasa Inggrisnya apa? Sprint. Sprint. Kok sprint? Sprint malah lari cepat. Apa? Speed. Nah, ada yang bilang speed. Berarti kalau speed berarti lambangnya harusnya S dong. Nah, ternyata apa? Memang bahasa Inggrisnya kecepatan itu bukan speed. Ya, bukan speed. Kalau speed itu artinya laju. Ya, coba kamu cari kamus bahasa Inggris ya. Apa artinya speed? Speed itu artinya laju, bukan cepat. Ya, jadi kalau dibilang speedometer, ya speedometer itu artinya apa? Alat pengukur kelajuan, bukan alat pengukur kecepatan. Nah ya, speedometer yang ada di motor kamu tuh namanya kan speedometer, itu berarti apa? Alat pengukur kelajuan, bukan alat pengukur kecepatan. Kalau alat pengukur kecepatan harusnya namanya apa? Kalau kecepatan itu bahasa Inggrisnya adalah velocity. Ya, velocity. Makanya lambangnya apa? V.
Ya, huruf V. Kenapa? Karena memang velocity, tulisannya velocity ya. Nah, itu ya. Jadi lambang-lambang besaran di bahasa Inggris itu memang kebanyakan diambil dari kata bahasa Inggris. Hampir banyak diambil dari kata bahasa Inggris. Contoh kayak gaya. Gaya itu dilambangkan dengan F. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya force ya. Jadi diambil dari kata-kata bahasa Inggris. Nah, oke. Jadi ada skalar, ada vektor. Jadi jangan nanti ketika ada soal suruh membedakan mana yang termasuk besaran skalar, mana yang termasuk besaran vektor, kamu sudah bisa. Oke ya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, setelah tahu tuh bisa membedakan mana yang besaran skalar, mana besaran vektor, berikutnya kamu tahu bagaimana cara menulis sebuah vektor atau melambangkan sebuah vektor. Oke, aduh, ini siapa nih? Aduh, yang share screen siapa ya? Aduh. Siapa yang mencet share screen ya? Nggak tahu nih. Saya tiban lagi aja ya. Ini ada yang iseng share screen nih. Oke, saya tiban ulang. Udah ya? Udah balik lagi tampilannya? Udah, Pak. Udah ya. Tadi ada yang iseng niban share screen. Mohon maaf jangan dipencet share screen ya, gitu ya. Jangan dipencet nanti kasihan temennya jadi ini. Nah, oke. Pengertian vektor. Nah, vektor ini apa sih vektor? Vektor itu dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf tebal. Biasanya paling lazim itu adalah dengan cetak tebal seperti ini. Ini artinya vektor A. Atau bisa juga dengan tanda anak panah di atasnya. Ya, dengan tanda anak panah. Jadi bisa cetak tebal atau dengan tanda anak panah. Dan yang kedua, nih sebuah vektor itu dilambangkan dengan sebuah garis lurus. Ya, garis lurus. Apa tuh maksudnya garis lurus ya? Garis. Dia digambarkan sebagai garis. Ketika digambarkan sebagai garis, panjangnya vektor, nih panjangnya vektor dari mana nih panjangnya vektor nih? Bentar. Nah, panjangnya vektor dari pangkal sampai ke ujung. Ya, panjangnya vektor dari pangkal sampai ke ujung ini melambangkan nilai dari sebuah vektor. Jadi jangan sampai nanti kamu menggambar vektor ya, vektor 5 meter itu lebih panjang daripada vektor 7 meter, itu nggak boleh. Jadi ingat menggambarnya apa? Harus kamu lihat. Ya, kenapa? Karena tidak boleh sembarangan karena panjangnya anak panah itu berarti menunjukkan panjangnya atau besarnya vektor. Oke ya, sampai sini paham? Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Nanti bisa jadi ada soal jika vektor 3 Newton itu digambarkan dengan 3 cm, berapakah vektor 9 Newton? Berapa kamu harus menggambar vektor 9 Newton? Berarti berapa panjangnya? Kalau vektor 3 Newton itu digambarkan dengan 1 cm, 1 cm, berarti berapa kamu harus gambar vektor 9 Newton? Siapa yang mau jawab? Coba. Berapa? 3 cm. 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena 3-nya 1 cm. Jadi kalau Itu 9-nya 3 cm. betul. Jadi begitulah cara menggambar vektor. Jadi jangan sampai kamu gambar tadi. Kalau kamu gambar tadi vektor 3 Newton itu 1 cm, berarti kamu gambar vektor 9 Newton itu berarti harus 3 cm. Nah, ini yang kita sebut dengan sebagai vektor satuan. Ya, vektor satuan. Apa tuh vektor satuan? Vektor satuan itu ada satuan tertentu. Ya, tadi satuannya contoh ketika kita menggambar 1 cm itu untuk 3 Newton, itu namanya satu satuannya adalah 3 Newton. Ya, seperti itu ya. Dianalogikan sebagai 1 cm itu adalah satu satuan. Nah, untuk mengetahui besarnya vektor itu tinggal kita apa? Ini namanya apa? Pitagoras. Ya, ini namanya Pitagoras. Tinggal kita Pitagoraskan saja. Rx ya, jumlah di sumbu x dikuadratkan ditambah dengan jumlah sumbu y dikuadratkan. Itu. Jadi kalau mencari besar tinggal kita kuadratkan saja. Oke, kalau untuk mencari arah kita bisa menggunakan tangan. Ya, jumlah y dibagi jumlah x. Nah, ini dari tadi ada tangan, nanti ketemu juga ada sin, ada cos ya, betul ya? Itu dipelajari nanti sebetulnya di matematika. Tapi bukan tidak mungkin, nanti kita akan coba pelajari ya. Kita akan coba pelajari materi cos dan tangan itu. Oke, berikutnya.
Nah, berikutnya ini ada apa nih? Ada tentang penjumlahan vektor sebidang. Ya, penjumlahan vektor sebidang, sebidang itu berarti kalau dibilang sebidang, berarti bahasannya di sini adalah vektor hanya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Oke ya. Hanya sumbu X dan sumbu Y. Jadi tidak semua sumbu kita ini. Tapi melainkan apa? Hanya sumbu Y. Hanya sumbu Y. Ya, jadi kita tidak membahas vektor pada 3 sumbu X, Y, Z, tidak. Tapi melainkan hanya sumbu Y saja. Ya, hanya sumbu X dan Y. Tidak ada sumbu Z. Oke, lanjut. Untuk garis itu bisa kita metode garis itu ada 2, ada poligon, ada jajar genjang. Mudah-mudahan kamu sudah nonton videonya ya dan sudah paham nih apa yang dimaksud dengan metode poligon dan apa yang dimaksud dengan metode jajar genjang. Untuk analisis itu ada satu cara yang kita sebut dengan vektor komponen. Jadi kita mencari tiap komponennya, baik komponen terhadap sumbu X ataupun komponen terhadap sumbu Y. Ya, komponen terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, di sini. Untuk poligon. Nah, poligon itu artinya apa kemarin? Bahasa Indonesianya apa poligon? Ada yang nggak nggak? Kemarin saya jelasin apa di Ayo, ada yang nggak? Apa arti poligon? Apa poligon? Segi banyak. Segi banyak. Oke. Ya kalau diartikan poli itu artinya banyak, ya benar. Gon itu berarti menggambar dengan banyak segi. Artinya apa? Kita bisa menggambar ya, kita bisa menggambar vektor itu banyak. Tidak hanya 2 vektor, tapi bisa lebih dari 2 vektor. Itu poligon. Tapi makna lain dari segi banyak selain kalau kita artikan per kata, ya memang segi banyak. Tapi kalau kita artikan dia sebagai cara vektor, itu artinya menyambung. Ya, menyambung. Apa tuh maksudnya menyambung? Jadi kita melukiskan vektor atau menggambarkan vektor itu dengan cara menyambung. Jadi kalau ini vektor A, ya, ini adalah vektor A, terus kita mau ditambahin sama vektor B, ya ditambahin sama vektor B. Maka yang kita gambar apa? Ya vektor B itu kita gambar di ujung vektor A, disambung namanya, ya di ujung vektor A, ya namanya disambung. Jadi kalau ada A tambah B tambah C bagaimana? Ya tinggal kita sambung lagi. Berarti kalau ada C satu lagi, C kita gambar di mana? C kita gambar di sini. Kalau misalkan ada C. Paham ya? Sampai situ? Paham nih sampai sini? Jadi kalau ada ini tinggal kita sambung lagi. Kalau ada D bagaimana? Kalau D misalkan ke atas bagaimana? Ya tinggal kita gambar lagi D ke atas. Seperti itu. Paham nggak nih? Ini artinya menyambung. Menyambung. Jadi menyambung di ujung vektor yang sudah ada. Berarti kalau dari ujung sini sampai ke ujung sini, berarti apa nih kita nyebutnya? A tambah B tambah C tambah D. Ya, jadi ada 4 vektor. Nah, ini kenapa disebut poligon juga? Kenapa? Karena suku banyak. Ya, sisi banyak. Sisinya banyak gitu. Enggak hanya 1 atau 2 sisi atau 3 sisi, tapi melainkan sisi banyak seperti itu. Jadi melukiskannya itu disambung. Ya, dengan cara menyambung pada ujung vektor terakhir ya. Ingat ya, menuju ujung vektor terakhir. Jadi nah ya, di ujung vektor pertama dilanjutkan ke vektor ketiga dan vektor seterusnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah metode jajar genjang. Ya, jajar genjang. Nah, ini berbeda dari metode poligon. Kalau metode poligon tadi kita tinggal nyambung. Kita tinggal nyambung dari vektor A disambung lagi sama vektor B. Kalau jajar genjang, kita melukiskannya itu adalah di titik pangkal. Lupa di najis. Ya, di titik pangkal. Ya, bukan di titik bukan di titik ujungnya dia, tapi melainkan di titik pangkal. Oke, Dinda, tolong di ini Dinda. Mute. Oke ya, oke, dah. Oke, jadi adanya mana di titik pangkal. Jadi A, ini B. Gitu. Jadi di gambar B-nya bukan di ujung tapi di titik pangkal. Nah, setelah udah jadi titik pangkal, nah ini namanya ada sudut. Ini namanya sudut apa nih? Nah, ini namanya sudut
pangkal atau sudut tangkap. Ya, dengan sudut tangkap sekian, nah berarti itu berapa? Berarti sudut antara vektor A sama vektor B. Berapa sudutnya? Itu yang namanya kita sebut dengan sudut tangkap. Berarti ada sudut di metode jajaran genjang. Jadi di metode jajaran genjang ada sudut di sini. Nah, berapa besarnya? Besarnya itu kita bisa cari itu dengan menggunakan metode cosinus namanya ya. Dengan penggunaan metode cosinus. Dengan cara apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi vektor A dikuadratin ditambah vektor B dikuadratin ditambah 2 kali AB cos theta. Cos alpha di sini. Apa sih cos? Ada yang paham nggak kemarin? Sin cos tan kemarin ada yang nanya ke saya. Pak, itu kan cos 37. Kenapa tiba-tiba jadi 0,8? Ada yang nanya kayak gitu ya itu Japri tuh nanyanya tuh. Kalau Japri kadang-kadang kalau saya nggak sempat suka tidak terbalas gitu, suka tidak terbalas. Karena yang Japri kan banyak yang biasanya saya utamain ya masalah-masalah di GC nih. Nih, di kelas 10 IPS 1 ya. Terutama nih 10 IPS 1 nih yang wali kelasnya rajin nih. Ya, yang wali kelasnya soal saya bilang lebih rajin daripada wali kelas yang lain. Ini kemarin ada sedikit masalah di GC ya. Nah, di GCR ya, di Google Classroom itu hati-hati gitu ya. Karena apa? Karena mesti kamu tahu ya, tidak semua yang diupload di GCR itu akan dinilai oleh guru. Termasuk kayak saya. Saya itu akan menilai ketika saya memberikan tugas. Ya, contohnya apa? Sulum meresum. Nah, itu baru akan saya nilai tuh nanti. Nanti saya upload saya belum sempat untuk menilai satu persatu ya, baru saya lihat sekilas gitu, belum saya lihat satu persatu. Jadi nanti mungkin akan saya upload nanti nama-nama mana saja. Jadi yang mengupdate tugas apa saja yang belum itu bukan wali kelas. Ya, bukan wali kelas tapi melainkan guru. Ya, kalau kamu memang ingin bertanya, misalkan ketika ingin bertanya, Pak, saya tugas ini sudah selesai belum? Silakan. Ya, atau kamu bisa cek langsung di GCR kamu yang belum mana. Atau kalau misalkan Pak, ini tugas yang kemarin nanti dinilai apa enggak Pak gitu. Atau silakan aja nanya. Ya, silakan nanya. Itu jadi tugas keberapa Pak? Itu silakan nanya gitu ya. Itu silakan nanya. Jadi tapi sekali lagi yang mengupdate nilainya itu adalah guru, bukan wali kelas. Akhirnya kalau wali kelas kan dia kan nggak tahu yang mana yang harus dinilai, mana yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak diizinkan berganti-ganti akun. Ya, tidak diizinkan untuk berganti-ganti akun. Misalkan saya udah pakai akun sebelumnya, pakai akun ini Pak, tapi saya ganti akun ini. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena seringkali ketika sudah berganti akun, itu ketika akun lamanya masih ada, akhirnya guru tahu, nih kok kamu namanya 2, atau kalau guru yang namanya ada 2 mending. Yang khawatir saya adalah guru tidak ngeh kalau nama kamu ada 2, kamu jadi dianggap belum mengerjakan. Karena apa? Karena masih ada akun yang lama kamu di situ. Ya, masih ada akun yang lama kamu di situ. Itu yang pertama. Akhirnya jadi apa? Pesannya kamu tidak mengerjakan. Nah, ketika dihapus akun yang lama, ingat ya, ketika dihapus akun yang lama, maka tugas yang pernah kamu upload di akun yang lama itu akan masuk. Ya, akan masuk akan hilang. Ketika akun lama dihapus ya berarti tugas yang diupload lewat akun yang lama akan hilang juga semuanya. Nah, kalau udah hilang, ada nggak Pak? Ada sebetulnya kalau kamu ngeh. Adanya di mana? Adanya di Google Drive, bukan di Google Classroom. Kalau di Google Classroom ya hilang semua kalau udah dihapus akunnya gitu. Tapi adanya di mana? Adanya di Google Drive. Kamu bisa buka Google Drive kamu lihat di sana, itu tinggal kamu lihat di folder namanya, nanti ada folder namanya Classroom. Lihat di situ nanti ada folder Classroom, ada kelasnya, kamu kelas 10 IPS 1 misalkan ya ada di situ. Ada tugas-tugas apa aja yang pernah kamu upload ada di situ. Kalau kamu hafal namanya, silakan kamu download lagi, nanti kamu tinggal upload. Ya, tinggal upload ulang di akun yang baru. Kenapa? Pak, kalau Pak, ya silakan. Kalau Gmailnya kan Gmailnya hilang ya Pak, lupa. Gmail itu nggak mungkin hilang.
Tinggal lupa paspor. Aduh, ya terus. Nah, jadi saya kelas rumah baru, Pak. Nah, itu makanya saya bilang nggak boleh ganti-ganti. Ini ya itu masalahnya. Soalnya HP-nya kan mati Pak, mati total kayak gitu. Ya, berarti lain kali nih ya, kalau kamu nggak hafal passwordnya, kalau kayak begitu, saya juga nggak bisa bantu. Saya nggak bisa bantu. Artinya memang itulah, itu berarti harus kamu apa ya namanya ya, harus kamu cari tahu ya. Bingung juga nyari tahunya gimana ya. Kamu itu nggak bisa bantu. Termasuk saya pun saya tidak bisa bantu. Kecuali kamu sudah menggunakan akun resmi ya, akun resmi. Contoh kayak misalkan akun resmi yang diberikan oleh sekolah ya. Kan akun resmi yang diberikan oleh sekolah ada 2, akun dari Kementerian Pendidikan ya yang belakangnya yang belakangnya belajar ID ya belajar.id. Ada juga akun yang dari Dinas Pendidikan yang belakangnya edujakarta.go.id. Jadi ada 2. Nah, itu yang baru bisa dibantu di riset. Tapi itu pun kalau akunnya dari SMA 83. Tapi kalau akunnya dari SMP bagaimana, Pak? Yang bisa meriset ya admin dari SMP. Bukan admin 83 gitu. Itu Kalau, ya. Kalau misalnya ngumpulin tugas dari awal bisa nggak? Bisa. Kalau kamu makanya saran saya kamu punya backup. Jadi ketika ada tugas yang mau dikumpulkan, kamu juga simpan file itu, jangan dibuang. Ya, jangan habis ngerjain, udah filenya udah ini, taruh di mana gitu, hilang nggak tahu. Itu bahaya. Kenapa? Nanti khawatir ketika ada tadi masalah ya tadi. Kamu pakai Gmail tapi kamu lupa alamat Gmailnya. Oke, kalau kamu aktifkan untuk fasilitas reset passwordnya, kamu aktifkan dengan masukin nomor HP kamu. Kadang-kadang ada juga orang yang nggak mau masukin nomor HP-nya ya. Akhirnya ketika lupa password ya sudah nggak bisa di reset passwordnya. Akhirnya ya bingung. Akhirnya harus berganti bikin Gmail baru lagi. Itu akhirnya apa? Yang menyebabkan tugas-tugas yang kemarin hilang semua. Itu ya, itu hati-hati. Nah, itu hati-hati. Karena udah ada kasus banyak banget, terutama di kelasnya 10 IPS 1 tuh ya. Banyak banget ya seperti itu, trouble seperti itu. Jadi sekali lagi, jadi jangan sembarangan untuk ini meminta untuk dihapus karena bahayanya itu. Itu bahayanya. Yang kedua, yang bertugas untuk admin Gmail ini biar kamu tahu kan waktu di MPLS juga pernah diberitahu ya, yang bertugas untuk admin pembelajaran untuk Gmail itu adalah siapa? Yang bertugasnya adalah siapa? Yang bertugasnya yang pertama, yang tugas untuk akun Gmail yang pertama itu saya. Ya, di bawah komando Miss Wiji. Jadi hanya 2 orang nih yang bisa ngontrol semua akun kelas gitu. Nah, kalau tadi ada yang ngubungi Pak Kris, itu nggak tahu apa-apa Pak Kris gitu. Karena Pak Kris admin Dapodik, bukan admin sekolah gitu ya, bukan admin pembelajaran. Oke itu ya, biar informasi saja. Biar jangan sampai salah paham. Kalau ada yang terkendala silakan hubungi dengan saya, coba kita cari solusinya. Oke ya. Oke, kita lanjut. Untuk penjumlahan dengan metode jajar genjang, sekali lagi kita gunakan rumus A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos alfa. Itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada rumus apa nih? Ini ada rumus aturan sin. Ya, ini ada rumus aturan sin untuk apa? Untuk mencari resultan menggunakan metode sin. Jadi sin alfa nih, R per sin alfa sama dengan A ya. A itu ya sebelah sini bisa ya. A juga ini bisa A per theta 1 ya, B per sin theta 2 gitu. Jadi ingat ya, jadi ini bisa kita gunakan juga untuk mencari R atau mencari sudut namanya ya. Sudut apa? Sudut resultannya. Oke, lanjut. Nah, ini saya yakin banyak sekali yang bingung di sini ya, di komponen vektor, betul ya? Nah, pada saat kita menentukan komponen vektor, nah ketika ada vektor nih, sekarang coba yang saya panggil namanya buka mikrofonnya ya, silakan coba. Arvina, coba F1 arahnya kemana nih, Vin? Arvina, arahnya kemana, Vin? Arvina? Arvina? Nggak tahu. Arvina mana nih Arvina? Ayo dong, kalau dipanggil biasakan langsung ya.
biasakan langsung nyalakan mikrofonnya. Biasakan itu langsung dipanggil. Kalau kamu begini ini sebetulnya nggak ada gunanya kamu ikut Zoom nih kalau dipanggil diem aja. Nggak ada nih? Arvina nggak ada. Najwa Febrianti. Najwa Febrianti. Halo, pada kemana ini disebut namanya kok nggak nyaut ya? Ini biasanya yang saya panggil yang nggak ngaktifin kamera ya. Kalau yang ngaktifin kamera, saya yakin pasti ada di depan. Ada di depan ya, ada di depan laptopnya. Tapi kalau yang nggak ngaktifin kamera, pasti saya panggil. Nih, saya pengen ngetes aja gitu. Ada nggak sih orangnya sebetulnya? Apa cuma laptopnya doang yang hadir Zoom? Ya, cuma laptopnya doang nih. Atau handphonenya doang yang hadir Zoom, tapi nggak ini sama sekali nih. Oke, coba Nadia Dwi Rahayu. Nadia? Wah, tidur beneran ini. Nadia? Iya, Pak. Oke, oh Nadia nyautin ya. Oke, Nadia, coba lihat gambar F1 itu. Arahnya kemana? Miring kemana itu? Miring kemana? Miring kemana, Nadia? Halo? Oh, nggak nyaut nih. Yaudah, coba deh. Yang bisa deh, biar tambah bisa. Nanti ini ulangan pasti banyak nih soal-soal kayak begini nih. Coba Kenza. Kenza, ini F1 miring kemana, Kenza? Kenza Saski. Ya, miring kemana, Kenza? Itu dia Miring ke, miring kemana? Miring ke kanan atas, kiri bawah, kanan atas. Iya. kanan atas. Nah itu yang harus kamu tahu dulu. Itu kan simple ya, simple tuh. Jangan sampai kamu nggak tahu. Oh miring kemana? Nggak tahu Pak gitu. Padahal tinggal ngelihat doang gitu ya. Ini miringnya kemana nih? Kanan atas. Ingat ya, kanan atas. Apa makna kanan? Kanan itu berarti sumbu X-nya positif. Ingat ya, sumbu X itu berarti kanan atau kiri. Sebentar saya ambil, coba minjem ThinkPad dulu. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya ngambil drawing pad-nya dulu supaya lebih enak ya. Ya, di sini. Ini kita tahu tadi arahnya kemana? Kanan atas. Tadi kata Kenza arahnya ke kanan atas. Benar tuh ya, benar arahnya. Nah, jadi kenapa sih kita mesti tahu arahnya? Kanan itu ini berarti sumbu X-nya. Atas itu adalah sumbu Y-nya. Kenapa? Karena sumbu X itu dilihatnya adalah kanan atau kiri. Kalau kanan dia positif, kiri dia negatif. Oke ya, itu ya yang harus kamu pahami dulu. Nah, sumbu Y itu dilihatnya adalah atas atau bawah. Kalau atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Itu yang pertama. Berarti kita tahu nih karena arah F1-nya adalah kanan atas, berarti apa? Sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya positif. Paham sampai sini? Paham, itu dulu, mesti tahu dulu arahnya gitu. Karena kalau ini akan yang pertama kali kamu lihat ya arahnya dulu. Nah, sekarang lihat F2. F2, coba siapa nih? Nadia siapa nih? Coba deh, Suci Nabila. Suci Nabila ya. Arahnya kemana, Sud? Arahnya Kiri atas bukan, Suci, Pak. arahnya kemana? Ke kiri atas, Pak. Kiri atas. Berarti kalau dibilang ke kiri atas, sumbu X-nya positif negatif?
Sebentar, Pak. Kiri atas kalau yang sumbu X-nya itu negatif, Pak. Oke, Kalau yang sumbu betul. Y-nya positif. Betul, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Paham ya sampai sini? Sampai sini dulu, nentuin positif atau negatifnya. Paham ya? Yang kedua, kamu harus gunakan sudut yang diketahui. Ya, gunakan sudut yang diketahui sekarang. Di sini, F1. Sudutnya, ini ada apa nih? Alfa 1 ya? Ya, alfa 1. Sudutnya nempelnya sama apa? Sama sumbu X atau sama sumbu Y? Sumbu Nah, ya Rosmai bilang sumbu X. Benar, Rosmai. Nah, jadi nempelnya sama sumbu X. Ketika kita tahu alfa 1 ini atau sudut yang dari F1 nempelnya sama sumbu X, maka sumbu X itu pakai cos. Ya, kita untuk mencari nilai X-nya, F1X kita nyebutnya, dia pakai apa? Pakai F1 dikali cos alfa. Kenapa? Karena nempelnya sama sumbu X. Kalau nggak nempel kayak ini, ya sumbu Y-nya, ini kan nggak nempel, FY-nya. Dia tidak nempel F1Y. Berarti pakai apa? Pakai sin. Ingat, apa kesimpulannya berarti? Kalau nempel dia pakai apa? pakai Pakai cos. cos. Kalau nggak nggak nempel, dia pakai sin. nah itu ya, itu kesimpulannya biar gampang aja. Saya nggak usah ngelihat depan, sisi depan samping miring lah. Bahasanya gampang aja. Nempel apa enggak? Nempel berarti pakai cos. Nempelnya apa? Sama sumbu Y, berarti sumbu Y nanti pakai cos. Paham ya? Ya, jadi kalau dia nempel sama sumbu Y, berarti sumbu Y pakai cos. Nah, sekarang apa sih sin kostan? Dari tadi kita ngomong sin, ada cos, ada tangen. Apa sih sin kostan? Itu adalah materinya di matematika itu kita sebut trigonometri. Ini kalau kamu lihat di pelajaran matematika, secara kurikulum pelajaran trigonometri itu adanya nanti di kelas 11. Ya, di kelas 2, belum diajarin di kelas 10. Tapi karena ini perlu untuk kita belajar vektor, maka trigonometri harus kita pelajari. Kenapa? Karena kita dari tadi ketemu sin, cos, tan. Ya, ketemu ini. Apa sih sin, cos, tan? Sin itu adalah perbandingan antara sisi depan, ya, sisi depan, atau kita sebutnya opposite, ya, sisi depan, dan sisi ini ada sisi depan, ada sisi samping, dan ada sisi miring. Atau hipotenusa, ya, hipotenusa atau sisi miring. Nah, sin A itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring, makanya disingkat demi. Depan per miring. Kalau cos samping dan miring. Samping per miring, ya, sami. Kalau tangen disingkatnya Depan desa. dan samping desa. Depan per samping, ya. Jadi demi, sami, desa, biar mudah saja. Nah, ada sudut-sudut istimewa yang harus kamu tahu. Yang pertama ada sin, cos, tan. Nah, sudut istimewa sin 0, berapa sin 0? 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Cara ngapalinnya gimana? Ini sebetulnya polanya adalah setengah akar. Ya, cos setengah akar, enggak ada nilainya ya, setengah akar pokoknya. Nah, setengah akar. Nah, kalau sin itu dimulai dari 0, jadi setengah akar 0, ya, setengah akar 0. Berapa akar 0? 0, Pak. 0 kali setengah berapa? 0. Makanya jadinya apa? Setengah akar 0. Ini setengah akar 1. Nah, jadinya setengah. Kenapa? Karena akar 1 dikali setengah Paham ya? Jadi ini setengah. Ini setengah akar 2, setengah akar 3. Ini setengah akar 4 sebetulnya. Ya, akar 4 berapa? 2. 2 kali setengah? Ya, 2 kali setengah? 2. Ya, makanya 2. 1, sorry. 2 kali setengah? 1. Seperti itu ya, paham ya? Jadi polanya adalah setengah akar. Begitu juga cos. Tapi kalau cos mulainya dari setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Paham sampai sini? Nah, kalau untuk tangen, cara mencarinya adalah sin dibagi cos. Nih ya. Sin dibagi cos.
0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengah dicoret tinggal akar 3. 1 dibagi 0, tak terhingga. Nah, tak terdefinisi atau tak terhingga. Nah, ini untuk sudut kuadran 1. Tapi ada sudut lagi, ada dua sudut lain yang sering sekali dipakai. Ya, yang sering sekali dipakai di fisika. Berapa itu? Sudut 37 sama 53. Oke ya, 37 sama 53. Ini penting banget kamu ketahui. Ya, sin 37 berapa? 0,6. Ini 0, oke, ini 0,8. Oke, ini udah kena ininya soalnya. Oke, nah ini di sini aja. Ini 0,8. Ini 0,6. Paham sampai sini? Ya, paham ya. Nah, seperti itu. Jadi 0,6 sama 0,8. Oke, saya tulis di samping sini aja nih. Oke, ya lanjut. Ya, Kenza. Iya, tapi kalau sin sama kostannya 37 derajat sama waktu 30 derajat saya pakai pecahan Kalkulator? boleh nggak? Oh, boleh. 6/10 gitu misalkan. Atau 3/5. Oh, boleh supaya menghitungnya lebih gampang ya. Kalau kamu bisa pecahan silakan. Nah, sehingga tangan gimana? Tangan itu tinggal bagi 6 bagi 8. 6 bagi 8 berapa? Berarti 3/4. Ini 4/3. Paham sampai sini ya? Nah, ada sudut. Ini kan sudut cuma sampai 90 ya paling gede. Nah, sedangkan sudut satu putaran berapa sudutnya? 360 ya. 360. Jadi sudut itu akan berputar lagi kalau dia lewat dari 360 gitu ya. Nah, ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, mudah-mudahan cukup ya. Oke, di kuadran 1 ya, kuadran 1 ini semuanya positif. Semua positif. Jadi sin, cos atau tangan positif semua. Di kuadran 2 hanya sin yang positif. Kuadran 3 hanya tangan yang positif. Kuadran 4 hanya cos yang positif. Ini ada ya di itu saya ada ya tadi kemarin ya. Nah, di kuadran 2 cara menghubungannya adalah 180 dikurang alfa. Kuadran 3 180 ditambah alfa. Dan di kuadran 4 itu ada apa? Ada 360 dikurang alfa. Ada ya kemarin ya? Ada kayak ini? Ya, kalau yang ada. Kalau yang benar-benar matiin ya, kecuali kalau yang nontonnya di skip ya, berarti nggak bakalan ketemu ini kayak beginian. Oke, jadi apa maksudnya? Jadi ketika kita ketemu sin 120 misalkan, sin 120 derajat. Bagaimana kita nyarinya? Ini sama aja dengan sin 180 dikurang 60. Betul ya? Jadi 180 itu berapa sih? 120 itu kan sama aja 180 dikurang 60 ya. Nah, ini sama saja dengan sin 60 gitu. Sama dengan sin 60. Nah, kuadran berapa ini? 120. 2 ya? Nah, 2 kan 180 dikurang 60, berarti 180 dikurang alfa. Ini berarti kuadran 2. Kuadran 2 apa? Positif. Berarti sin 60 ya positif. Jadi sin 120 itu sama aja dengan sin 60. Berapa jadinya? Setengah akar 3. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau misalkan ada cos 210. Sama aja, Pak. Sama aja dengan cos diapain? 180 ditambah 30. Ya kan supaya jadi 210 gitu. Paham nih sampai sini? Paham, Pak. Nah, ini sama aja dengan apa? Sama aja dengan cos 30. Sekarang kita lihat kuadran berapa ini? Kuadran berapa 210? 3 kan? Ya, kuadran 3. Kalau kuadran 3 cos positif negatif? Negatif. Kenapa negatif? Hah? Berarti karena dia negatif berarti ya cosnya negatif. Gitu. Berarti cos 120 itu sama aja dengan min cos 30. Karena tinggal dilihat cos 30 setengah akar 3. Berarti min cos 30 berarti sama aja dengan min setengah akar 3.
3. Paham sampai sini? Oh. Ada yang ngeliatin tuh. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nih, sampai sini nilai trigonometri paham ya? Ada yang mau bertanya dulu? Silakan yang mau bertanya. Kemarin yang masih bingung. Kok 0,6, kok ini 0,8? Ya itu nilai udah ketentuan ya. Sudah ketentuan. Oke, kita bahas soalnya. Nih masih ada waktu 10 menit lagi. Kita coba bahas soal latihan kita yang kemarin. Jawabannya apa sih yang benar? Ya ini. Sebutkan 5 besaran yang termasuk besaran vektor. Apa aja? Siapa yang mau ngomong? Coba lebih dari 5 nggak apa-apa. Ayo, siapa yang ngomong? Apa? Gaya. Apa aja? Kecepatan. Momentum. Kecepatan. Oke, momentum. Apalagi? Gaya. Udah. Tekanan. Perpindahan. Oke, apalagi? Tekanan tadi, perpindahan. Oke, apalagi? Apalagi? Tekanan. Ada lagi? Kelajuan, Pak. Kelajuan bukan? Kelajuan skalar. Berat, Pak. Apa? Berat. Berat boleh, berat. Nah, oke, kalau massa skalar ya, tapi kalau beratnya vektor. Apalagi? Kecepatan, Pak. Kecepatan udah. Baru 6 doang udah berhenti. Apalagi? Ada torsi. Ya, yang aneh-aneh saya munculin ya, apalagi? Ada lagi nggak? Apalagi? Medan magnet. Ya, yang aneh-aneh ya, kemarin nggak pernah disebut di YouTube juga, di YouTube saya nggak pernah saya sebut nih. Apalagi? Ada medan magnet, ada apa lagi? Ada L, jarak. Posisi. Apa? Posisi. Betul ya, posisi. Tapi bukan posisi, tapi perpindahan. Yang vektornya itu perpindahan, bukan posisi. Ya, kalau posisi doang itu belum tentu vektor atau skalar ya, nggak bisa ditentukan dia vektor atau skalar. Tapi perpindahan itu udah pasti vektor. Oke ya. Ini contohnya ada dari diminta 5, saya udah nyebutin 9. Oke, lanjut yang ini. Kalau ketemu soal kayak gini, diapain langkah pertama? Langkah pertama ya kamu gambar dulu. Seorang berjalan ke arah utara. Utara berarti kemana? Gambarin ke atas. 15 meter. Terus lanjut. Dan berbelok ke timur. Timur itu berarti ke kanan. 5 cm. Ya, paham sampai sini? Sampai sini paham ya? Nah, kemudian berbelok kembali ke selatan sejauh 3, berarti 3. Oke, mana? Kemudian yang ditanya adalah tentukan jarak dan perpindahan. Nah, perpindahan itu dari titik awal sampai ke titik akhir. Inilah perpindahan. Bagaimana nyarinya kalau perpindahan? Pakai Pitagoras. Diambil ininya. Tapi kalau jarak? Kalau tinggal diapain? Nah, tinggal tambahin aja 15 tambah 5 tambah 3. Jadinya 23 meter. Oke. Nah, perpindahannya bagaimana? Cari dulu ininya, segitiganya. Mana yang mau kamu Pitagorasin? Kan cari segitiganya dulu, gitu. Gitu kan? Ini kan? Nah, ini berapa nih R-nya? Ini berapa? Dari sini ke sini berapa? Karena dari sini ke sini 15, tapi dari sini ke sini 3, berarti 15 dikurang 3. Ke atas positif, ke bawah kan berarti negatif. Berarti 15 kurang 3 berapa? 12. Yang ini? 5. Nah, berarti kita ngitungnya gimana? Akar 12 kuadrat tambah 12 kuadrat kurang 5 kuadrat. tambah 5 kuadrat. Jawabannya 13. 13 ya? Pak, silakan. saya cara hitungnya agak beda apa nggak apa-apa? Apa? Ngitungnya gimana? Jadi saya pakai itu kan saya jadikan jadi alas. Alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Jadinya saya ambilnya 15 dikurang 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Hasilnya kan 144 tambah 25. Hasilnya pangkat dari 169 itu 13, Pak. Kayak gitu. Oh, kamu pakai di atas ke bawahnya itu kamu hitung 2 kali ya, karena dia ke bawah dia negatif. Boleh kayak begitu, tapi buang-buang waktu ya. Apa artinya buang-buang waktu? Ya, lumayan ini sih, kalau enggak, ini cuma simple 3. Tapi kalau nanti ada satu vektor yang miring, tapi kalau untuk soal IPS tenang aja, saya nggak bakalan nyusahin lah ngasih soalnya. Nah, kalau ketemu vektor yang miring lagi kayak begini, ini nggak bisa nih kamu pakai metode yang tadi. Ya, metode yang tadi cara kamu ngitung seperti itu, ketika ketemu soal vektornya miring, ini tidak lagi bisa digunakan lagi. Paham ya?
Pak. Nah, itu. Jadi itu kekurangan yang tadi kamu lakukan. Tapi kalau vektornya lurus-lurus saja ke atas, ke samping kiri atau ke samping kanan atau ke bawah, itu kan jelas ya, artinya tidak punya sudut. Nah, itu enak, bisa pakai yang tadi kamu itu. Tapi kalau punya sudut nggak bisa. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kemarin 5 soal ya. Nah, soal yang ketiga apa nih bilangnya? Dua buah vektor berada dalam satu titik pangkal ya, dalam satu titik pangkal. Apa tuh maksudnya satu titik pangkal? Apa ya? Ayo, maksudnya apa kalau dibilang satu titik pangkal? Apa maksudnya? Ada yang tahu? Satu titik pangkal berarti vektornya itu kan tadi titik pangkal ini misalnya vektor A. Kalau dibilang satu titik pangkal berarti di sini ada satu lagi vektor lain tapi membentuk sudut 60 derajat, berarti di sini. Membentuk sudut 60 derajat. Ini vektor B, ini sudutnya 60 derajat. Paham sampai sini maksud kata kalimat ini? Paham ya? Ada yang masih bingung dengan kalimat ini? Yang penting kalimatnya dulu, kalau nggak ngerti kalimatnya repot. Ya, ini titik pangkal yang membentuk sudut 60 derajat. Berarti vektor A ada vektor B, titik pangkalnya 60. Nah, besarnya berapa? Yang ini 12 Newton, yang ini 6 Newton. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, berarti kalau seperti ini gambarnya apa nih? Gambar apa nih? Nah, gambar apa nih seperti ini? Penjumlahan vektor dengan cara apa nih seperti ini? Jajaran genjang. Apa rumusnya jajar genjang? R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos 60. Betul, sudutnya 60 ya, makanya kita tulis langsung 60. Sama dengan akar A kuadrat 12 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kali 12 kali 6 kali cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Iya, setengah. Barat setengahnya sama ini. Berarti berapa ini? 144 tambah 36 tambah 72. Tambah 7. Berapa itu? 6. Nah, berapa dulu jumlahnya dulu? Jumlahnya dulu. 108 ditambah itu berarti 252 ya. 50 ya? Iya. Oke, lanjut terus. 50 apa 60? 60 ya? 252, Pak. 252, Pak. Oh, 5 betul ya. Ya, saya lagi ngitung. Oke, 5. Lanjut. Berarti berapa ini? Ini kan sama aja 36 kali berapa? 6. Kali 6 ya. Nah, berarti sama aja 6 akar 6. Nah, 6 akar 6 gitu ya. Ya, sama, jangan 6 pangkat 3, jangan, tapi langsung dijadiin 6 akar 6. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini yang mungkin banyak kesusahan nih, banyak yang kesulitan nih di sini nih. Nah, tapi sebetulnya simpel gitu ya. Ini kita mesti tahu dulu, kita tentuin ini F1, kita tentuin ini F2, ini kita tentuin sebagai F3. Saya minta waktu kamu nambah ya, kita tambah 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Oke ya, siap ya, nambah waktu 10 menit. Ini waduh, oke ya, nah, biar kebahas semua soalnya. Ya, oke, F1. Itu bukannya 36 kali 7. Yang mana? Itu 36 kali 7, Pak. 36 kali 7, Oh, Pak. 7 betul. Jadi Ya, 6 kali 7. Bukan Oke, sip, makasih koreksinya. Oke, lanjut. Udah nih, kita ke sini. Siap nih yang ke sini nih. Udah ya. Langkah pertama ketika nentuin seperti ini nih yang soal nomor 4. Langkah pertama apa? Kamu tentuin dulu mana yang 1, mana yang 2, mana yang ketiga. Supaya jangan keliru. Kenapa? Karena di sini tidak ada keterangan mana yang 1, 2, 3-nya ya. Jadi tentuin dulu 1, 2, 3-nya mana. Oke, ketika sudah tahu nih F1. Arahnya kemana F1? Siapa yang mau ngomong? Kiri, Pak. Kiri. Nah, ada ke atas atau ke bawahnya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti F1-nya hanya cuma ke kiri. Nggak ada ke atas dan ke bawah. Berarti yang ada hanya F1X. F1X-nya berapa? Ke kiri. Berarti kalau kiri apa? Minus. Nah, berarti minus F1. Ada sudut? Nggak ada. Nggak ada. Langsung berarti minus 3. Gitu. FY-nya 0. Kenapa 0? Karena nggak ada arah ke atas, nggak ada arah ke bawah. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Oke, lanjut. F2. Kanan atas. F2.
Kanan atas. Berarti F2-nya kemana? Kanan atas. Berarti apa? F2X-nya positif, negatif? Positif. Oh, positif. Berarti dua-duanya positif ya. Berarti Ya. F2-nya berapa? 3 ya. Langsung kita pakai 3 dikali. Lihat sudutnya. Nempelnya sama sumbu X apa sumbu Y? 60. Iya, 60-nya nempelnya sama sumbu X atau sumbu Y? X X. Berarti yang ini pakai cos. 60. Nah, Ya, yang ini 60. pakai sin. Sin. Ya, paham ya? Jadi kalau Ya. yang satunya pakai cos, yang satunya pasti pakai sin. Kalau X sudah pakai cos, berarti Y-nya pakai sin. Atau kebalikan. Kalau Y-nya udah pakai cos, berarti X-nya pakai sin. Paham ya sampai sini? Iya, Pak. Nah, berarti 3 dikali setengah. Berapa? 1,5. Ya, 1,5 ya. 1,5. Oke, tulis dulu. Ini berapa? 3 dikali setengah akar 3. Berarti jadinya, ya. Jadinya berapa? 3/2 atau 1,5 akar 3. Boleh 3. 3/2 akar 3. Nah, terus lanjut F3. Arahnya kemana F3? Kanan bawah. Berarti Kanan bawah. F3X-nya positif, negatif? Enggak. Negatif. Negatif. Kanan bawah. Yang bawah siapa? Yang bawah kan yang negatif? Yang Y-nya yang negatif. Y-nya negatif. X-nya yang ini positif. Paham ya? Nah, jadinya Paham, 6 dikali cos apa sin? Yang X. Sin. Yang X. Nempelnya sama apa? Cos. Nah, nempelnya sama X. Berarti yang X pakai cos. Nah, yang Y pakai sin. Sin. Paham ya sampai sini? Jangan ketukar ya. Ini masih ketukar nih berarti ini. Berapa jadinya? Ini 6 kali setengah. Berapa 6 kali setengah? 3. 3. Lanjut. Yang ini? Min 6. Min 6 6 kali cos. setengah. Min 6 sin. Setengah Kali setengah akar 3. Berapa jadinya? Min 3 akar 3. Akar 3. Ya, min 3 akar 3. Akar 3 kan? 3. Min 3 akar 3. Nah, berarti min 3 akar 3. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kalau kita mencari resultan, tinggal kita jumlahin X sama X, Y sama Y. Yang X kita jumlahin. Berarti min 3, 1,5 ditambah 3. Berarti berapa jumlahnya? Jumlah Fx. Berapa? Min 3 tambah 1,5 tambah 3. Berapa jadinya? 1,5. Paham nih? Ya, yang Y-nya gimana jumlah Y-nya? Berapa ini? 0, gitu ya. 0 tambah setengah 3/2 akar 3 tambah Min 3 akar 3. Nah, min 3 akar 3. Nah, kalau kita jumlahin jadi berapa? Ini 1,5 ya. Ini min 3. Berarti 1,5 lagi. 1,5 min ya. Tapi gedean ini soalnya ya. Gedean yang minnya. Berarti min 1,5 akar 3. Sampai sini paham? Nah, berarti kalau nyari resultannya gimana? Ya tinggal X dikuadratin, ya akar X dikuadratin ditambah Y kuadratin. Berarti 1,5 dikuadrat tambah 1,5 minus 1,5 ya. Tapi kalau min kalau dikuadratin gimana? Positif apa enggak? Positif juga. Akar 3 dikuadratin. Jadi berapa nih? Udah ada yang hitung? Nah, ini 1,5 kuadrat, ini 1,5 kuadrat dikali akar 3 dikuadratin berapa? 3 ya? 3 tambah 1, 4 ya. Berarti 4 dikali 1,5 dikuadratin. Jadinya berapa? 4 diakarin 2. 1,5 dikuadratin berapa? Diakarin. Tetap 1,5. Berarti 2 dikali 1,5. Berapa jadinya? 3. Nah, 3. Gitu. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. 5. Perhatikan gambar. Nah, ini
saya lihat kemarin, saya baru ngelihat sekilas ya, tidak semua siswa saya lihat, ini banyak yang salah di sini. Ya, dari gambar tersebut pernyataan yang benar adalah, nah ketika kita membuat pernyataan seperti ini, maka kita ambil salah satu jadi patokan. Misalnya apa? B kita jadi patokan. Ya, misalkan B jadi patokan. Berarti B lihat titik pangkal, ini titik pangkal, ini titik ujung. Berarti kita bergeraknya dari titik pangkal ini, nah ke sini, baru ke titik ujungnya. Paham ya? Jadi kita ke kanan dulu kan gini. Kenapa? Karena di sini hubungan A. Nah, ke A berarti apa nih? Sedangkan A nunjuknya ke kiri. Padahal ini ke kanan dulu harusnya baru ke atas. Berarti apa? B itu sama saja dengan min A. Kenapa min? Karena berlawanan dari arah yang disediakan. Terus min C. Nah, berarti si B ini sama dengan min A dikurang min C. Nah, ada garis itu. Di sini adanya B sama dengan ini berarti salah. Paham sampai sini? Nah, kalau C sama dengan apa? C sama dengan apa? Berarti C kita pindahin ke sana. Berarti C sama dengan B pindahin ke sini. Kan C min pindah posisi jadi plus. Berarti B positif pindah jadi min. Jadi min A, min B. Salah lagi si C. A sama dengan apa? Ini salah lagi. Yang benar yang mana? Yang benar kalau kita pindahin semua, B sama min plus A ditambah C sama dengan 0. Ya, ini pindah semua ya. Min A pindah posisi jadi plus. Jadi, nah ini min C pindah posisi jadi plus. Berarti jawabannya yang benar apa? Yang benar yang D. A tambah B tambah C sama dengan 0. Oke, paham nih? Nah, udah nih latihan soal juga sudah kita bahas. Nah, berarti minggu depan ini kemungkinan saya akan berikan latihan soal sekali lagi. Ya, latihan soal sekali lagi untuk persiapan kamu PTS. Ya, untuk persiapan kamu PTS di tanggal 20 nanti ya, tanggal 20 sampai tanggal 28. Jadi, nanti kita masih ada satu pertemuan lagi. Sebelum saya akan masuk, mungkin pertemuan sebelum PTS ya, nanti saya akan masuk satu bab ini ya supaya tidak tertinggal. Tapi saya lagi tidak akan saya keluarkan bab itu, tidak akan saya keluarkan di PTS. Jadi PTS itu nanti pure akan menjadi soal ulangan harian bab vektor. Paham ya? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri karena waktunya juga sudah lewat? Ada yang mau ditanyain? Ada? Cukup? Halo? Cukup ya? Nih, terima kasih nih buat yang masih standby sampai di akhir. Oke, kalau memang cukup dan tidak ada lagi yang ditanyakan, mudah-mudahan ngerti semua. Jadi nanti ketika ulangan vektor tidak ada yang dapat nilai jelek ya. Walaupun nih yang bertahan sampai akhir hanya 59 nih. Yang bertahan sampai akhir. Tadi sempat paling tinggi tadi saya lihat sampai 83, tapi berkurang akhirnya tinggal 59. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh Lip. Ya, sama-sama. Oke, silakan boleh Lip. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Enggak. Oh, masih ada Pak ini. Pak Mahmud. Sebentar. Masih. Oh, Pak Mahmud masih di ruangan ini. Oke, silakan Pak Mahmud, boleh. Saya Pak Mahmud apa saya nih yang mengakhiri ini? Saya aja ya, saya all ya. Sebelahnya udah belum Pak Mahmud? Bu. Oh, udah ya, udah kosong ya. Oke, udah kosong. Berarti saya close semua ya. Ya, saya end all. Oke, assalamualaikum.